Selamat Natal ya buat yang belum saya ucapin. Semoga Natal ini bukan hanya kita rayakan, tapi juga kita memahami esensi dari Natal. Sebenarnya agak ekstrim ya tema Natal kali ini ya. Bahkan ini uh, Christmas celebration yang pertama, kalau misalnya di Furniture. Tapi temanya itu langsung yang ekstrim. Sebenarnya nggak ekstrim sih, dibilang ekstrim juga enggak sih. Temanya itu tentang Natal terakhir. Apa sih yang dimaksud dengan Natal terakhir? Nanti kita akan bahas. Natal itu bukan main-main. Natal itu bukan pesta-pesta. Tetapi Natal itu adalah merenungkan Tuhan. Kenapa dia datang ke dunia dan mengapa ia rela mengosongkan dirinya. Dan untuk apa ia rela melakukan semuanya itu. Kebanyakan orang Kristen pada umumnya terjebak pada suasana Natal yang gemerlap tanpa menghayati esensi dari Natal itu sendiri. Banyak orang terjebak pada perayaan Natal di Bethlehem. Apa maksudnya perayaan Natal di Bethlehem? Perayaan Natal di Bethlehem artinya adalah merayakan Natal dengan Tuhan Yesus sebagai bayi kecil. Biasanya kalau Natal kan di gereja-gereja kan dekorasinya ada sebuah kandang domba, terdapat palungan di mana terdapat bayi Yesus dan Maria serta ayahnya Yosef di sampingnya, yang berada dekat sisinya. Kita lupa bahwa kehadiran terayakan. Lalu kemana Getsemani? Semua orang terhenyak dan terdiam. Tidak ada yang berani merayakannya. Ulang ya. Banyakkan orang itu terjebak pada perayaan Natal di Bethlehem. Artinya merayakan Natal dengan Yesus sebagai bayi kecil. Belum terdapat kesusahan, belum terdapat perjuangan. Padahal kelahirannya barulah garis awal yang kita rayakan. Jadi sebetulnya kalau mau lebih meriah itu sebetulnya perayaan Paskah ya. Tapi bukan berarti Natal bukan satu momen yang penting. Natal itu penting. Tapi buat apa kita merayakan Natal tanpa kita mengerti maksud dari Natal itu sendiri? Lebih baik tidak merayakan Natal. Lebih baik tidak merayakan Natal, tapi kita tahu esensi dari Natal itu. Kita tahu maksud dari Natal itu. Kita tahu kenapa Tuhan Yesus datang, kenapa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, dan kenapa Tuhan Yesus melakukan semua itu. Kenapa ia rela melakukan semua itu. Maka tadi dikatakan, lalu kemana? Getsemani. Masa-masa di mana Yesus itu kesulitan, kesusahan. Masih ada nggak yang mau ikut? Kemana Via Dolorosa? Dan kemana perginya Bukit Kalvari? Semua orang terhenyak sekali lagi. Semua orang terdiam. Nggak ada yang berani merayakannya. Kehadiran Tuhan Yesus digeser dengan kehadiran satu sosok yang kita kenal dengan Santa Claus. Gereja mengajarkan itu. Gereja menghadirkan itu. Satu sosok yang dianggap penting. Dan tampaknya Natal dirasa kurang meriah. Yang saya maksud di sini adalah Santa Claus. Padahal Natal tanpa Tuhan Yesus bukanlah Natal. Natal tanpa Tuhan Yesus bukanlah Natal. Melainkan Natal-Natalan.
Natal-Natalan. Sadarkah kita bahwa Yesus bukan bayi kecil lagi yang disenangkan dengan perayaan-perayaan Natal yang tidak membuat orang berubah dan hanya membuat seseorang terjebak pada spirit Natal yang kosong, yang hanya mengumbar, yang hanya mementingkan keinginan dan kesenangan duniawi. Kalau boleh jujur, saya bertanya, apa yang teman-teman rindukan ketika Natal? Suasananya kah? Atau kita senang karena kita kumpul-kumpul dengan teman atau kerabat dekat atau keluarga? Kita nggak peduli dengan esensi Natal. Padahal sekali lagi saya mau katakan, Natal tanpa Yesus bukanlah Natal. Jadi selama ini yang kita rayakan apa? Yang kita rayakan bukan Natal sejujurnya. Tanpa kita mengerti apa maksud dari Natal itu sendiri. Kita sedang tidak merayakan Natal. Jika kita tidak mengerti untuk apa maksud kedatangannya. Natal itu kan bicara kelahiran Tuhan Yesus. Bicara kedatangannya. Sebab merayakan Natal artinya merasakan apa yang Yesus rasakan. Ini Natal. Merayakan Natal artinya ikut merasakan apa yang Yesus rasakan. Jangan hanya ikut merasakan apa yang Yesus rasakan ketika Yesus masih menjadi bayi kecil. Seharusnya kita ikut merasakan apa yang Yesus rasakan ketika Tuhan Yesus berada di Getsemani. Sekali lagi ya, ini karena ini penting, ini poin penting. Sebab merayakan Natal artinya adalah ikut merasakan apa yang Yesus rasakan. Mari kita buka Matius 10 ayat yang ke-38. Matius 10 ayat yang ke-38. Boleh sekalian minta tolong dibaca, Liz? Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yes. Barang siapa tidak memikul salibnya, tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini bukan hanya tertulis di Matius, tapi juga tertulis di Lukas 14 ayat 27. Kita buka. Lukas 14 ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Iya. Sekarang buka ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Pelan-pelan, ulang sekali lagi. Pelan-pelan. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku. Bingung ya dengan ayat terakhir yang kita baca ya? Maksudnya apa sih? Keep dulu ayatnya ya. Tahan dulu. Tadi saya sempat menjelaskan merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Banyak orang itu salah merayakannya. Kenapa? Karena terjebak pada spirit Natal yang kosong, yang hanya mengumbar dan mementingkan keinginan dan kesenangan duniawi.
Kalau di ayat itu dibilang, barang siapa demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya merayakan Natal itu bukan soal perayaan yang membuat kita itu senang, yang diungkapkan dalam kalimat mementingkan keinginan dan kesenangan duniawi. Kita nggak layak jadi murid. Kita belum merayakan Natal. Oke, cukup ayatnya. Terima kasih. Sesungguhnya Natal tanpa perubahan adalah Natal yang kosong. Natal yang tanpa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk merubah karakter kita semua. Sesungguhnya Natal tanpa perubahan adalah Natal yang kosong. Natal tanpa Yesus yang datang ke dunia untuk merubah karakter kita semua. Apa gunanya kita merayakan Natal tanpa kita menghadirkan kehadiran Yesus di dalam diri kita? Kebanyakan kita kan sibuk cari baju baru, sepatu baru, merayakan Natal dengan semeriah mungkin. Masih ada nggak orang yang mempersoalkan maksud dan tujuan kedatangannya? Dan berani membayar harganya. Jangan kabur ketika Tuhan Yesus berada di Getsemani. Jangan lari ketika Tuhan Yesus ada di Via Dolorosa dan Bukit Kalvari. Berani nggak kita mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi? Ini baru Natal. Perubahan yang benar-benar nyata dialami. Jadi yang seharusnya baru itu bukan bajunya, bukan sepatunya, tapi hidup kita yang harusnya baru. Kalau hidup kita baru, enak gak sih kita ngerayain Natal? Enak gak sih? Jadi Natal yang indah gak sih? Kalau hanya baju baru tapi karakter lama, kebahagiaan itu hanya akan bertahan sebentar. Kita hanya maaf-maafan, itu juga maaf-maafan bohongan. Yang tidak tulus dari hati, yang tidak disertai dengan perubahan. Mari kita buka Yohanes 1 ayat yang keempat. Tapi sebelumnya kita buka ayat yang sering kita buka dulu. Yohanes 10 ayat 10. Ini saya rasa hampir semua udah tahu ya. Sebenarnya untuk apa sih Tuhan Yesus datang? Silakan dibaca, Liz. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Stop. Pencuri di situ adalah iblis. Tentu mencuri dan membunuh dan membinasakan jiwa. Lanjut. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya, tetapi aku datang. Aku di situ siapa? Tuhan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita sering bahas kata hidup di situ dalam teks aslinya adalah Zoe. Artinya cara hidup. Aku datang supaya mempunyai cara hidup. Maksudnya begitu. Aku datang supaya mempunyai cara hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan maksudnya apa? Kata kelimpahan di situ dalam teks aslinya adalah perisos. Artinya cara hidup yang tinggi kualitasnya. Yang dalam kualitasnya. Ini seharusnya yang menjadi esensi dari perayaan Natal. Perubahan hidup. Kita buka Yohanes 1 ayat 4.
Silakan dibaca. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Iya. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Kata hidup lagi-lagi dalam ayat ini sama dengan ayat sebelum yang kita baca. Yaitu Zoe. Dalam Dia ada cara hidup. Dan cara hidup itulah yang menerangi hidup manusia. Ini tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Ini tujuan kelahirannya. Jangan hanya kita memandang secara historis atau secara sejarah. Kita percaya Tuhan Yesus lahir di Bethlehem untuk menghapus atau membebaskan manusia dari dosa. Tapi itu hanya baru dalam pengertian sempit. Belum dalam pengertian luas dan dalamnya. Yang saya maksud tadi terdapat dalam Matius 1 ayat 21. Kita buka dulu ya. Ini nanti di akhir akan disinggung lagi ayat ini. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Oke, terima kasih, ayatnya cukup. Jadi sekali lagi, teman-teman, Natal itu bukan bicara baju baru. Bukan berarti nggak boleh punya baju baru ya. Natal itu bukan bicara sepatu baru. Bukan berarti nggak boleh punya sepatu baru ya. Dan perayaan yang meriah. Bukan berarti kita nggak boleh merayakan secara meriah ya. Tapi buat apa semua itu kalau hidup kita ini nggak dibaharui? Kalau hidup kita ini nggak berubah? Apanya yang menghayati kedatangannya? Di mana letak penghayatannya? Ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, kita merayakannya dengan perayaan yang semeriah mungkin, dengan membeli baju baru, sepatu baru, tapi dengan karakter yang lama, dengan karakter yang sama. Ini sungguh menyedihkan, tragis. Tentu membuat Tuhan kecewa ya. Membuat Tuhan kecewa. Orang-orang seperti ini kalau tidak segera menyadarkan diri itu gimana tuh? Memberi diri untuk belajar kebenaran firman. Satu saat pasti akan binasa. Tapi dia Kristen, Kak. Tidak jaminan menjadi orang Kristen itu selamat. Gak jaminan. Nanti kita bahas soal hal itu ya. Maksudnya apa tuh, Kak? Oke, nanti kita bahas ya. Natal itu bicara soal perubahan hidup kita yang baru. Hidupmu yang baru, yang harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan malah semakin menjadi serupa dengan dunia ini. Coba lihat deh, dari cara merayakan Natal sebenarnya kita bisa melihat orang itu semakin serupa dengan Tuhan Yesus atau semakin serupa dengan dunia ini. Semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus atau semakin menjadi serupa dengan dunia ini. Merayakan Natal tanpa mengerti maksud dan tujuan serta bagaimana cara merayakannya adalah sebuah kesia-siaan. Merayakan Natal tanpa mengerti maksud dan tujuan serta bagaimana kita merayakannya adalah sebuah kesia-siaan. Sekarang saya mau bertanya, sudah berapa kali kita merayakan Natal? Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Mungkin ada yang 20 kali, ada yang 18 kali, ada yang 25 kali, tergantung usia hidup kita. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen sejak kecil, berarti kita sudah merayakan Natal sebanyak umur hidup kita.
Karena pasti setiap bulan Desember tepatnya tanggal 25, kita tidak akan melewatkan kesempatan merayakan Natal. Tentunya. Kalau sekarang kita berusia 25 tahun, berarti ini Natal kita yang ke-25. Kalau usia kita sekarang 50, berarti sekarang Natal kita yang ke-50. Tapi di sini kan nggak ada yang ke-50 kan? Belum, Kak. Akan. Kata siapa? Kematian itu nggak ada yang tahu. Jadi kalau anak muda berpikir, udahlah tobatnya nanti aja, masih lama. Emang kamu yakin kamu hidup sampai tua? Kita lanjut ya. Kalau kita sekarang berusia 70, berarti ini Natal kita yang ke-70 dan seterusnya. Teman-teman, kita harus mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah ibadah Natal kita yang terakhir. Kita harus mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah ibadah Natal terakhir kita. Bisa saja tahun depan dunia sudah mengalami pergolakan yang tidak jelas. Dan tentunya semakin menunjukkan tanda-tanda kehancurannya. Bisa saja tahun depan dunia tidak lagi berputar seperti hari ini. Dunia barangkali sudah berakhir oleh berbagai penyebab. Sekarang kita bisa melihat bahwa kasus pandemi tidak semakin menjadi baik. Bahkan sudah bermutasi. Atau kita tidak memiliki waktu lagi. Karena kita sudah meninggal sebelum usia kita yang akan kita rayakan. Atau tepatnya sebelum 25 Desember tahun 2021. Kita sudah meninggal dunia. Berarti kan kita sudah tidak merayakan Natal lagi. Berarti hari ini adalah Natal kita yang terakhir. Maybe yes, maybe not. Mungkin bukan satu kepastian. Ya kan, itu belum pasti, Kak. Mungkin belum satu kepastian. Artinya bisa iya atau tidak. Kapan berakhirnya dunia ini? Atau kapan kita akan dipanggil pulang? Tapi ingat, kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Dan kita nggak tahu kapan itu. Masalahnya bukan kapan matinya atau bagaimana cara matinya. Saya ulang ya. Yang penting itu bukan kapan matinya atau kapan meninggalnya dan bagaimana cara meninggalnya. Yang penting adalah bagaimana cara hidupnya. Apakah kita sudah siap menghadap tahta pengadilan Kristus? Ingatlah bahwa kematian itu adalah satu kepastian yang pasti akan menjemput semua orang. Yang kita sendiri tidak tahu kapan itu akan terjadi. Maka di dalam Alkitab dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kalau ibadah Natal ini merupakan ibadah terakhir, berarti kita akan langsung bertemu dengan sosok juru selamat yang pernah lahir di Bethlehem. Nah, ini menarik. Kira-kira apa yang bakal Tuhan Yesus tanya ya? Kira-kira apa ya yang bakal Tuhan Yesus tanyakan kepada kita? Pastinya Tuhan Yesus tidak akan bertanya berapa kali kita sudah merayakan Natal. Atau seberapa meriah kita merayakan Natal. Pastinya Tuhan juga tidak akan menanyakan hal itu. Pastinya Tuhan juga tidak akan menanyakan Natal. Coba kita renungkan, seberapa pentingnya merayakan Natal dibandingkan dengan maksud Natal itu diadakan. Esensi Natal itu sendiri. Dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21,
yang tadi sudah kita baca, dikatakan, ia diberi nama Yesus, sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalimat ini barangkali sudah sangat familiar dan populer, atau akrab tentunya. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah diselamatkan? Pertanyaannya adalah apakah kita sudah diselamatkan? Loh, kok pertanyaannya apakah kita sudah diselamatkan? Coba deh, kita buka lagi Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat yang ke-21. Silakan dibaca lagi, Liz. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tentunya ini berkorelasi atau berhubungan dengan pertanyaan, apakah kita sudah diselamatkan? Apakah maksud kedatangan Tuhan Yesus telah tergenapi, telah terpenuhi di dalam diri kita? Apakah maksud kedatangan Tuhan Yesus telah terpenuhi atau tergenapi di dalam hidup kita? Pada umumnya orang-orang Kristen yang merayakan Natal merasa telah memiliki kepastian selamat. Merasa telah menerima berkat Natal itu. Berkat dari kedatangannya. Sehingga mereka merayakan Natal atau merasa perlu merayakan Natal semeriah-meriahnya. Merayakan hari kelahiran Yesus. Merayakan hari kedatangannya. Padahal kenyataannya, banyak orang Kristen yang sebenarnya belum selamat. Belum benar-benar selamat. Yang tadi sempat saya skip di awal pembahasan. Ulang ya, padahal kenyataannya banyak orang Kristen yang sebenarnya belum selamat. Belum benar-benar selamat. Menjelaskan hal ini tentu tidak cukup hanya 1 kali pertemuan, 1, 2 kali, 3 kali, atau bahkan 10 kali pertemuan. Ini pertemuan yang panjang. Karena membahas tentang apa keselamatan itu. Keselamatan itu tidak bisa dipahami hanya dari sudut satu dimensi saja. Karena harus dipandang berdasarkan sudut 3 dimensi. Dimensi masa lalu, dimensi sekarang, dan dimensi yang akan datang. Nah, ini nggak bisa dijelasin sekarang. Tapi kalau teman-teman rajin ikut komsel, teman-teman nanti akan cerdas memandang hidup ini. Karena firman yang kita pelajari ini akan membentuk bangunan berpikir yang bisa juga disebut sebagai kecerdasan roh. Atau yang disebut sebagai hati nurani. Hati yang diterangi cahaya. Oke, kembali ke laptop. Tragis ya melihat banyak orang Kristen yang sebenarnya belum selamat. Tragis. Belum benar-benar selamat. Nah, disinilah sebetulnya cara berpikir kita harus mulai diubah. Bahwa tidak semua orang Kristen selamat dan masuk surga. Ini kenyataan yang harus kita terima. Kenyataan pahit yang harus kita terima. Cara berpikir kita harus mulai diubah. Bahwa tidak semua orang Kristen selamat dan masuk surga. Mereka yang selamat adalah mereka yang mengerti dan memenuhi maksud kedatangan Tuhan Yesus atau Natal itu sendiri. Ulang ya, pelan-pelan. Mereka yang selamat adalah mereka yang mengerti dan memenuhi maksud kedatangan Tuhan Yesus. Tadi maksud kedatangan Tuhan Yesus apa? Untuk menyelamatkan manusia. Tentu peran ini tidak hanya diemban oleh pihak Allah sendiri maksudnya. Tapi perlu respon manusia.
Jadi keselamatan itu terjadi karena kerjasama antara tentunya pihak Allah yang berinisiatif memberikan kesempatan kita untuk selamat, dan manusia yang merespon keselamatan itu sendiri. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Atau seperti yang dikatakan dalam Lukas 13 ayat 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Hidup ini adalah sebuah perlombaan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, berjuang mengenakan kodrat ilahi, divine nature, atau mengenakan karakter ilahi. Dengan begitu barulah kita bisa atau dapat dikatakan merayakan Natal yang sesungguhnya. Natal adalah suatu revolusi yang dimulai dari inisiatif Allah. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Dibaca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, ulang pelan-pelan. Jangan kecepatan bacanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes. Maka tadi dikatakan, Natal adalah suatu revolusi yang dimulai dari inisiatif Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Oke, cukup ayatnya. Terima kasih. Maka dengan demikian saya harus mengatakan bahwa mungkin ini Natal terakhir kita. Persiapkan diri kita. Persiapkan dirimu. Karena sekali lagi mungkin ini Natal terakhir kita. Bertobatlah. Bertobatlah. Amin. Oke, saya serahkan kepada yang bertugas